Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaifa halukunna ummahati fillah? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bisa berjumpa kembali dalam kajian parenting Raudatus Shalihat. Insyaallah hari ini anak akan membawakan tentang materi hari bahagia, ya, lanjutan dari materi sebelumnya. Sebelumnya kita buka dulu halaqah ini dengan muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Insyaallah kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana tujuan mulia tentang pernikahan. Terus kemudian kita sudah bahas tentang gimana persiapan sebelum pernikahan, ya. Sekarang kita masuk ke materi persiapan untuk pernikahannya, ya. Jadi hari bahagianya. Kalau untuk materi sebelumnya bisa didengarkan di Telegram, ya, sudah di-share di sana. Kami lanjutkan materi yang pertama sekarang tentang pernikahan, ya. Jadi kalau kedua belah pihak, ya, baik laki-laki maupun perempuan nih telah sepakat hari dan tanggal akad pernikahannya, maka banyak hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan, ya. Kita mulai dari yang pertama, mempersiapkan undangan pernikahan. Nah, menyebarkan undangan pernikahan ini penting, ya, kepada kerabat, kepada sahabat, kepada masyarakat, ya. Ini hal yang diperbolehkan, ya, dan termasuk dalam anjuran hadis tentang mengumumkan pernikahan, ya. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'linun nikah," umumkan, iklankan pernikahan, ya. Jadi ada dalilnya. Nah, bagaimana cara mengumumkan pernikahan yang benar? Ya, ini penting sekali diketahui agar kita sesuai dengan koridor syar'i, ya. Yang pertama, ada beberapa cara, ya, untuk mengumumkan pernikahan ini. Bisa dengan yang pertama ini mengumumkan pernikahan memakai mikrofon dengan mobil keliling. Ini tidak apa-apa, ya. Jadi ini diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu dan tidak berisik. Tapi ini tidak masyhur, ya, di negara kita, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menebar undangan pernikahan. Nah, ini yang masyhur, ya, di uruf kebiasaan kita. Kemudian yang ketiga, memukul duf. Ya, duf ini yang dilakukan biasanya oleh para wanita di tempat khusus mereka dengan tujuan khusus, yaitu apa? Acara resepsi pernikahan. Jadi menggunakan duf ini boleh, ya. Tapi, ya, menggunakan musik, ya, kemudian memukul atau memetik alat musik, nah ini yang dihukumnya haram, ya, beda dengan duf. Terus kemudian yang keempat, mengumumkan pernikahan ini mendatangkan saksi saat akad nikah. Ini termasuk cara mengumumkan pernikahan. Kemudian yang kelima, mengadakan acara walimatul urus, ya. Ini. Terus kemudian yang keenam, ya,
lampu-lampu atau dekorasi pada rumah calon pengantin ya selama tidak berlebihan dan tasyabuh dengan non-muslim. Ini diperbolehkan. Ini bentuk cara mengumumkan pernikahan ya umat ya. Nah, bentar. Baik. Apa sih faedah ya, manfaat ketika kita menikah ini diumumkan? Ya, ini ada beberapa faedah yang harus kita pahami. Kenapa pernikahan itu harus diumumkan? Ya, yang pertama ya manfaatnya adalah membedakan antara pernikahan dan prostitusi. Ya, jadi untuk membedakannya apa dengan cara iklan pengumuman. Kalau pernikahan ini sakral ya, jadi bukan hal yang dalam tanda kutip berzina atau melakukan sesuatu maksiat yang haram ya. Maka itu yang membedakan antara prostitusi dan pernikahan. Yang kedua, apa? Menampakkan syiar Islam yang sesuai dengan syariat dan fitrah. Ya, jadi pernikahan ini adalah syiar Islam yang diizinkan syariat dan sesuai dengan fitrah manusia. Itu manfaat yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, sebagai teladan bagi pemuda dan pemudi Islam supaya mereka termotivasi mengikuti pengantin menuju pelaminan. Ya, jadi memotivasi para jomblo ya kalau bahasa di sekarang ya untuk apa? Untuk menikah ya. Ini penting ya. Jadi biar mereka itu memiliki ghirah ya untuk melakukan pernikahan dengan melihat pernikahan. Kemudian yang terakhir manfaatnya apa? Ya, untuk menjelaskan nasab antara dua pasangan. Maksudnya antara dua insan ini. Maksudnya gimana? Misalnya bisa jadi kedua pasangan ini calon pengantin ini masih ada hubungan saudara persusuan misalnya, ya, yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Nah, ini dengan diumumkannya pernikahan ini, ya, wanita yang menjadi ibu susu mereka berdua ini mengetahui kan pastinya. Nah, dia akan memberikan informasi tersebut kepada kedua belah pihak. Nah, rencana pernikahan ini bisa dibatalkan sebelum terjadi pernikahan sedarah atau insest ya karena saudara sepersusuan itu hukumnya seperti saudara senasab ya seperti itu. Makanya penting sekali mengumumkan pernikahan karena banyak ya kadang kalau nggak diumumin tiba-tiba laki dan perempuan ini ternyata saudara ya ini beberapa kadang kejadian ya makanya penting sekali mengumumkan pernikahan tersebut. Nah sekarang kita akan bahas dari tadi ya kita ambil dari cara mengumumkan pernikahan tadi itu ada cara dengan menebar undangan pernikahan. Nah penebar undangan pernikahan ini juga diatur dalam Islam ya. Undangan pernikahan ini caranya ya bisa dengan cara datang langsung kitanya ya ke kerabat, ke sahabat ya maupun ke tetangga atau masyarakat. Bisa juga dengan cara via surat ya biasanya yang masyhur ya atau chatting WhatsApp ya atau bisa dengan bentuk video biasanya ya video undangan ini dengan syarat apa tidak ada suara musik dan gambar makhluk bernyawa ya ini syaratnya. Nah, ini apa yang masyhur uruf yang dilakukan oleh adat istiadat di Indonesia. Nah, umumnya ya dilakukan dengan menyebarkan kartu undangan. Nah, diperbolehkan ya dengan memperhatikan beberapa poin ya ketika kita membuat kartu undangan pernikahan. Yang pertama, ya, kartu undangan ini tidak boleh terlalu mewah ya hingga masuk ke dalam israf ya atau tabdzir ya ada ya biasanya orang ngirim undangan mewah banget kartu undangannya nah ini bentuknya israf ya nggak boleh kayak gini ini melampaui batas ya ini mubadzir jadi harus secukupnya saja ya sesuai dengan informasi yang ingin kita sampaikan ya cantik ya boleh tapi tidak berlebihan ya sampai benar-benar mewah gitu ya pasti kita bisa tahu ya bedanya mana kartu undangan yang ya normal-normal saja atau yang berlebihan ya israf ya karena memang
sekali pakai ya kartu undangan itu. Karena hal tersebut ya termasuk dalam menyia-nyiakan harta yang dilarang dalam Islam. Itu yang pertama. Ketika kita membuat kartu undangan. Yang kedua apa? Dianjurkan menuliskan basmalah ya pada kartu undangan dalam rangka meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memulai surat-suratnya dengan basmalah seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga yang harus dilakukan adalah apa? Pihak yang menerima undangan dalam bentuk kartu yang di dalamnya ada tulisan basmalah. Ya, ini perhatikan ya, mungkin di rumah-rumah kita ada, atau ayat atau hadis ya, biasanya ada surat ini ya di dalam undangan tersebut, tidak diperbolehkan untuk dihinakan. Ya, maksudnya gimana? Nggak boleh dibuang ke tempat sampah atau ditaruh di tempat yang tidak layak. Maka barang siapa yang melakukannya, maka yang berdosa adalah pelakunya, bukan yang mengirim kartu undangan tersebut dibakar ya atau disimpan rapi di tempat yang layak. Ini solusinya. Ini berlaku juga bagi apapun ya, artikel atau apapun yang kita punya di rumah atau Al-Qur'an. Ya kalau misalkan sudah berbentuk apa ya, lembaran-lembaran sudah terpisah kemudian sudah tidak diperlukan, dibakar ya atau disimpan di tempat yang baik seperti itu. Kemudian tidak boleh ada gambar makhluk bernyawa dalam kartu undangan tersebut ya, seperti hewan misalnya atau foto pengantinnya ya, tidak boleh ya, karena banyak hadis yang mengecam dengan keras tentang gambar makhluk bernyawa ini. Kemudian yang keenam, penyebutan nama pengantin, nama orang tua, ya, denah lokasi, acara, akad, ya, hari dan tanggal acara, ini hal-hal yang mubah, yang boleh dilakukan, ya. Bahkan ini yang diperlukan biasanya dalam undangan tersebut. Kemudian yang ketujuh, ya, ketika dipastikan ya banyak undangan, maksudnya undangan hadirin yang kita undang ini akan melakukan hal yang mungkar pada saat akad, ya harus dituliskan pada kartu undangan. Jadi misalkan kita buat peraturan, ya kita buat peraturan misalnya berupa kode atau tanda larangan, ya seperti misalnya foto atau kamera, misalnya yang bagian akhwat dilarang difoto, misalnya seperti itu ya, atau rokok. Ya, dilarang merokok selama acara dan sebagainya. Jadi yang kira-kira nanti banyak dilakukan oleh undangan kita, ya itu dijadikan warning, ya boleh. Kemudian boleh juga mungkin jika ada hal yang penting yang perlu disampaikan kepada tamu undangan yang bisa dicantumkan dalam kartu undangan tersebut. Misalkan gini, tidak menerima buah tangan misalnya ya. Atau terus kemudian tamu wanita harap menggunakan pakaian sopan misalnya atau busana muslimah. Kemudian atau harap datang tepat waktu misalnya. Atau kalimat yang lain yang dirasa perlu untuk mensukseskan acara pernikahan kita. Ya, seperti itu. Nah, jadi mayoritas poin yang tadi Ana bahas ini hukumnya mubah dan biasa dilakukan oleh masyarakat ya. Selama tidak ada unsur kemungkaran, hukum asalnya adalah mubah seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya, urusan selanjutnya ya. Sudah ngurus undangan nih, kita akan ngurus apa? Mengurus administrasi di KUA. Ya. Hal yang penting yang harus diperhatikan dan dilakukan adalah mengurus surat-surat pernikahan di kantor desa atau kantor urusan agama ya, karena hal ini ya merupakan aturan pemerintah ya. Jadi dalam undang-undang negara sudah dicantumkan. Nah, seorang muslim ahlus sunnah ya, mereka selalu mematuhi aturan pemerintah yang bersifat mubah ya, apalagi untuk kemaslahatan pribadi dan masyarakat ya. Jadi ahlus sunnah ini menganjurkan kita untuk menikah benar-benar pemerintah tuh tahu gitu, bukan nikah siri ya. Biasa yang masyhur di Indonesia ini
banyak pernikahan siri. Akhirnya ketika ada kezaliman atau apapun yang terjadi dalam rumah tangga, dia tidak bisa membela diri. Karena apa? Pernikahannya di bawah tangan istilahnya ya. Tapi kalau secara syar'i yang benar adalah pernikahan itu ahsannya, lebih baiknya itu sepengetahuan KUA seperti itu ya. Itu pengurus administrasi di KUA. Kemudian yang selanjutnya, izin mengadakan acara nikah. Ya, ini penting ya. Kalau misalnya kita pakai WO, biasanya WO-nya yang ngurus ini semua. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai WO di rumah, ya, ini penting diperhatikan. Kita mengurus perizinan mengadakan acara pernikahan, ya. Atau misalkan terutama pernikahan yang dilakukan ketika masa pandemi kemarin. Nah, ini butuh perizinan sana-sini ya. Nah, ini harus dilakukan, ya. Ini merupakan etika dan norma kepantasan di tengah masyarakat kita, ya. Jangan sampai kita ngelakuin nikah, ngadain nikahan, tapi orang sekitar gak ada yang tahu atau perangkat desa nggak ada yang tahu. Nah, ini nggak benar, ya. Yang benar adalah melakukan perizinan seperti itu, ya. Nah, kita akan masuk ke rukun, ya, rukun dan syarat sah pernikahan. Nah, rukun pernikahan ini, ummahati fillah, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kedua calon pengantin. Ya, ini rukun yang penting ya, penting banget, harus ada. Kalau nggak ada maka fasakh, batal ya. Dua calon pengantin. Kedua calon pengantin ini ketentuannya yang pertama dia bukan mahram, pasti ya. Nah, ini akan kita bahas secara panjang lebar ya. Bukan mahram ini karena memang panjang pembahasannya. Karena mahram ini ya, ada mahram karena nasab, ada mahram karena radha'ah, persusuan ya. Nah, dalam Islam diharamkan menikah dengan mahram. Nah, jika terjadi pernikahan dengan mahram, maka apa yang harus dilakukan? Akadnya batal ya. Fasakh ya, batal. Dan jika terjadi ya akad ini sampai punya anak, dia nggak tahu nih kalau ternyata istrinya atau suaminya ini adalah mahramnya gitu ya. Baru diketahui maka pasangan suami istri tersebut haram ya, maka harus berpisah ya, bubar ya, otomatis bubar pernikahannya. Dan anak dari hasil pernikahan tersebut tetap anak syar'i ya, bukan anak zina. Karena memang dilakukan dengan akad, tapi akadnya syubhat ya. Akadnya syubhat ya, tetap dinisbatkan kepada ayah mereka walaupun ayah ibunya ternyata saudara, seperti itu ya. Ini kalau sudah kadung kejadian ya. Kita akan bahas surah yang membahas tentang radha'ah ini, An-Nisa ya, ayat 23 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum." Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu. Ya, ini nasab ya. Wa banatukum, anak-anakmu yang perempuan. Wa akhawatukum, saudara-saudaramu yang perempuan. Wa ammatukum, saudara-saudara ayahmu yang perempuan. Wa khalatukum, saudara-saudara ibumu yang perempuan. Wa banatul akhi, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Wa banatul ukhti, ya, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Dari saudara-saudaramu yang perempuan, ya, wa banatul ukhti. Wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Ya, ibu-ibumu yang menyusui kamu. Ya, saudara-saudara perempuanmu sesusuan. Ya, wa akhawatukum minar radha'ah. Wa ummahatu nisaikum, ibu-ibu istrimu, maksudnya mertua, ya. Wa ummahatu nisaikum wa rabaibukumul lati, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri. Ya, fi hujurikum, yang dalam pemeliharaanmu. Min nisaikumul lati dakhaltum bihin, dari istri yang telah kamu campuri. Ya. Kemudian fa'il lam takunu, tapi jika kamu belum campur ya, dakhaltum bihin, dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan ya, fala junaha alaikum, maka tidak berdosa kamu menikahinya, maksudnya menikahi anak istri tersebut ya, yang tidak dicampuri.
wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, ya maksudnya menantu ya. Kemudian wa anta tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dan perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, ya. Innallaha kana ghafurar rahima, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, seperti itu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Ya, diharamkan dari persusuan apa yang diharamkan dari nasab. Nah, ini penting ya umat ya. Nah, para ulama ini telah sepakat mengamalkan hadis ini secara umum bahwasanya persusuan bisa membuat mahram apa yang dibuat mahram oleh nasab. Nah, ketentuan persusuan nih yang sering dibicarakan ya. Nah, ini yang secara syariat ya. Gimana sih orang itu bisa dikatakan saudara sepersusuan sama kita? Maka jawabannya adalah yang pertama, ketika orang tersebut 5 kali susuan yang mengenyangkan. Ya, jadi mendapatkan 5 kali susuan yang mengenyangkan. Jadi sampai tertidur pulas gitu ya kalau bayi biasanya ya. Kemudian yang kedua, disusui pada usia 2 tahun ke bawah. Ya, seperti itu. Jadi ini umat Islam sudah sepakat bahwa keharaman menikahi mahram yang dinaskan dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 23, seperti itu. Kemudian rincian mahram. Nah, ringkasnya ya sebenarnya panjang sekali rincian mahram ini. Ya, panjang lebar dalam kitab fikih, kitab tafsir, kitab hadis ya banyak dibahas. Tapi kita ringkas ya, ringkasnya aja panjang ya, apalagi panjangnya. Ya, ringkasnya kemahroman itu ada dua. Ada dua macam. Tahrimu muaqqat, mahroman berbatas waktu. Yang pertama. Maksudnya siapa? Hanya satu pihak. Siapa? Pasangan suami istri. Jadi tahrimu muaqqat. Mereka itu berbatas waktu. Jadi selama menjadi suami istri, mereka berdua ini boleh saling melihat, bersentuhan, bahkan berumah tangga. Ya, ini makna dari kemahroman suami istri. Ya. Kemudian jika mereka berdua bercerai, ya, maka statusnya bukan pasangan suami istri lagi. Maka tidak boleh ada kemahroman. Maksudnya nggak boleh lihat, nggak boleh jabat tangan, nggak boleh bersentuhan, apalagi yang lebih dari itu. Ya, ini nggak boleh dilakukan. Seperti itu. Ini kemahroman yang pertama, yang berbatas waktu. Kemudian yang kedua, kemahroman abadi. Tahrimu mu'abbad. Ya, jadi ini selamanya, mu'abbad. Ya. Ini yang dibahas oleh para ulama. Ya, mereka ini nggak boleh dinikahi, tapi kita boleh melihat, boleh berjabat tangan, boleh berkumpul dengan batas yang diatur oleh syariat. Seperti itu. Nah, kemahroman ini, ya kemahroman mu'abbad ini ada dua macam. Ya, yang pertama, tadi, mahram dengan sebab nasab. Ya, kita bahas lebih rinci ya dari dalil yang tadi Anda sampaikan. Mereka adalah yang pertama, ibu kandung, umma, ya, ummi, ya biasanya ibuku ya, umma. Nah, termasuk di dalamnya ini adalah siapa? Nenek dari pihak ayah. Ummul abi, atau nenek dari pihak ibu, ummul ummi. Nah, nenek ini bahasa Arabnya adalah jaddati, ya seperti itu. Ini termasuk kemahroman secara nasab. Kemudian yang kedua, bint, ya putri kandung. Nah, termasuk di dalamnya adalah apa? Cucu putri dari anak laki-laki, ya bintul ibn, dan cucu putri dari anak putri, bintul bint. Ya, ini juga mahram. Selanjutnya, ukhtun, meliputi saudara kandung, syaqiqah, ya, saudari seayah, ukhtun li ab, saudari seibu, ukhtun li
Ini juga mahram. Selanjutnya, bibi dari pihak ayah atau saudari ayah. Ammah. Kalau bahasa Arabnya ammah, ya. Meliputi siapa? Bibi kandung, bibi seayah, bibi seibu, ya. Termasuk di dalamnya ini adalah bibinya ayah, ya, ammatul ab, ya. Yaitu siapa? Saudari kakeknya dari pihak ayah. Dan bibinya ibu ammatul saudari kakek dari pihak ibu, baik yang kandung, seayah maupun seibu. Nah, ini mahram. Kemudian bibi dari pihak ibu atau saudari ibu, khalah. Ya, jadi sebutannya beda ya. Kalau dari pihak ayah itu ammah, tapi kalau dari pihak ibu khalah. Ya, kalau dari pihak ayah ammah, kalau dari pihak ibu khalah. Nah, meliputi siapa? Bibi kandung seayah dan seibu, ya. Termasuk di dalamnya bibinya ayah, khalatul ab, yaitu saudari nenek dari pihak ayah, dan bibinya ibu khalatul yaitu saudari nenek dari pihak ibu. Ini termasuk mahram. Kemudian selanjutnya bintul akh, putri saudara atau keponakan, ya. Meliputi putri saudara kandung, saudara seayah, dan saudara seibu. Ini putri-putrinya ini nahrom, ya, termasuk di dalamnya keturunan wanita dari putri saudara tersebut, ya, yaitu anak wanita dari putri saudara, anak dari keponakan. Jadi anaknya ponakan itu juga mahram kita, ya, seperti itu. Banatu bintil akh, ya, jadi itu juga mahram. Yang terakhir putri saudari, ya, bintul ukht. Nah, ini meliputi putri saudara kandung, seayah, dan seibu. Nah, termasuk di dalamnya keturunan wanita dari putri saudari tersebut, yaitu anak wanita dari putri saudari, jadi anak dari keponakannya. Banatu bintil ukht. Nah, ini semua adalah mahram karena nasab. Seperti itu, ya. Nah, sekarang mahram karena sebab bukan nasab. Nah, ini ya. Tadi ya, kemahraman karena sebab bukan nasab ini juga ada dua. Yang pertama, sebab persusuan. Seperti yang tadi dibahas. Radha'ah. Ya, dalam nas Al-Qur'an disebutkan dua pihak, yaitu yang pertama wanita yang menyusui dirinya, maksudnya ibu susu. Al-murdi'ah, ini termasuk di dalamnya ibu dan neneknya wanita yang menyusui dirinya. Ini mahram. Kemudian ukhtun minar radha'ah, saudari sepersusuan. Meliputi wanita yang disusui oleh ibumu, ya, wanita yang disusui oleh ibumu, wanita yang ibunya menyusuimu, wanita yang dia dan kamu disusui oleh seorang wanita yang sama, dan wanita yang dia dan kamu menyusu pada dua wanita yang menjadi istri dari seorang lelaki. Maksudnya gimana? Misalnya Abdullah punya dua istri. Pertama Asma dan kedua Karimah. Contohnya di sini gini, ya. Misalnya engkau disusui oleh Asma, ya, dan ada wanita yang disusui oleh Karimah. Maka wanita yang disusui Karimah ini adalah saudarimu sepersusuan. Walaupun beda ibu, ya. Tapi karena dia semua dalam satu suami, ya. Dia itu mahramnya kamu, seperti itu, ya, contohnya. Kemudian catatan dari pembahasan mahram ini, seseorang yang disusui oleh wanita, maka orang tersebut layaknya anak kandung wanita tersebut dalam bab kemahraman, ya. Mahramnya seperti mahram nasab, ya, dengan nas hadis Aisyah radhiyallahu anha yang tadi sudah disampaikan. Namun yang menjadi mahram hanyalah anak yang dia susui saja, seperti itu. Ini yang sebab persusuan. Kemudian yang kedua, sebab perkawinan. Musaharah, ya. Nah, dalam nas Al-Qur'an disebutkan ada 4 pihak dalam sebab perkawinan bisa menjadi mahram. Yang pertama, ibu kandung istri, ya, ibu mertua, ummuz zaujah, ya, meliputi ibu istri, nenek istri, baik dari nasab maupun dari persusuan, mereka menjadi mahram. Ya.
dengan semata-mata akad ya dengan putrinya walaupun belum ketemu atau berhubungan intim, ini tetap jadi mahram. Kemudian yang kedua, robibah. Ya, ini putri bawaan dari wanita yang dinikahi. Ya, baik putri tersebut dari nasab maupun dari sepersusuan, baik putrinya atau anak wanita dari putri tersebut, maksudnya cucu ya. Seperti itu. Robibah ini menjadi mahram dengan ketentuan yang pertama, pihak laki-laki telah mengumpuli wanita yang dia nikahi tersebut, seperti yang tadi Ana bahas ya. Ini nas Al-Quran dan kesepakatan fuqaha. Kemudian yang syarat kedua ini tapi masih diperselisihkan ya. Robibah ini diasuh oleh laki-laki tersebut fi hujurikum. Nah, ya jadi tapi mayoritas fuqaha berpendapat hal ini bukan persyaratan. Bahkan Ibnul Munzir ya rahimahullah menukil kesepakatan ulama dalam masalah ini. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah mahram. Kemudian yang ketiga, istri dari putra kandung kita. Maksudnya apa? Menantu. Halilah. Ya, kalau bahasa Arabnya halilah. Termasuk di dalamnya istri dari cucu laki-laki, baik dari nasab maupun dari sepersusuan. Menantu menjadi mahram dengan semata-mata akad dengan putra kita. Kemudian yang keempat, yang menjadi mahram karena perkawinan, ini istri dari ayah kandung, jadi ibu tiri. Zaujatul ab, ya, yakni ayah kita menikah lagi dengan wanita lain. Nah, termasuk di dalamnya istri kedua kakek ya dari pihak ayah atau kakek dari pihak ibu. Termasuk di dalamnya juga ayah dari nasab dan ayah dari sepersusuan. Nah, dasar Qur'annya dalam surah An-Nisa ayat 22. Nah, catatannya dari penjelasan materi yang tadi Ana sampaikan ya, kemahroman abadi di atas ini yang sudah tadi disampaikan adalah kemahroman abadi secara sendirian, tahrimu mu'abbad bil infirad ya. Ada lagi kemahroman jenis kedua, maksudnya kemahroman abadi karena poligami. Kalau yang tadi karena sendirian, bil infirad ya, sendirian. Mengumpulkan lebih dari satu wanita sebagai istri. Ya, ini disebutnya tahrimul jam'i. Nah, seperti itu. Yang disebutkan dalam nas hadis ada dua pihak. Yang pertama, ya, yang tadi Anda sampaikan hadis mengumpulkan antara dua saudari, al-jam'u bainal ukhtain. Ya, tadi ada di dalam surah An-Nisa itu meliputi dua saudari senasab, maksudnya sekandung, seayah maupun seibu, atau dua saudari perempuan sepersusuan, baik kedua-duanya sama-sama merdeka atau sama-sama hamba sahaya, atau salah satunya merdeka, yang lain hamba sahaya. Ini maksudnya yang nggak boleh dilakukan ya, yang nggak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan antara wanita dengan bibinya dari pihak ayah, ammah, atau bibinya dari pihak ibu, kholah. Ya, jadi dinikahin dua-duanya. Nah, baik senasab maupun sepersusuan. Dengan nas hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha." Tidak boleh dikumpulkan antara seorang wanita dengan bibi dari pihak ayah, ammah, dan tidak boleh juga antara wanita dengan bibi dari pihak ibu, khalah. Ya, jadi termasuk dalam bab ini mengumpulkan wanita dengan bibi ayahnya atau bibi kakeknya dengan kesepakatan ulama. Ini tidak boleh dilakukan. Ini haram dilakukan. Tidak ada yang menyelisih pendapat ini illa khawarij dan syiah. Ya, mereka melakukan hal tersebut. Waliyadzubillah. Ini sudah dilarang ya dalam Al-Quran. Kemudian tadi untuk rukun pernikahan ya, yang panjang ini itu sebenarnya menjelaskan tentang satu ya, tentang bukan mahram. Jadi kedua calon pengantin itu bukan mahram ya. Ini tadi kita panjang ya, walaupun pusing sedikit. Ini menjelaskan mana sih mahram kita, mana sih yang bukan mahram kita ya. Seperti itu. Ini penting sekali. Kemudian yang kedua ya, syarat menjadi calon pengantin ini apa?
sekufu dalam agama. Ini sudah kita bahas kemarin. Sudah dibahas panjang lebar, silahkan dengarkan materi sebelumnya. Ya, ini sudah dibahas tentang sekufu dalam agama. Kemudian yang ketiga, ya, syarat calon laki-laki dan perempuan ini tidak ada cacat atau aib yang bertentangan dengan konsekuensi dan tujuan akad nikah. Ya, ini ya. Jadi tidak ada cacat atau aib yang bertentangan dengan konsekuensi dan tujuan akad nikah. Tadi kita udah bahas mungkinnya di pertemuan awal. Tujuan pernikahan itu apa? Memperbanyak generasi, ya, memperbanyak keturunan, ya, itu tujuan utama pernikahan. Nah, cacat dan aib di sini adalah hal yang mengganggu tujuan tersebut. Kita bahas ya. Ini sedikit apa ya? Maksudnya membahas tentang penyakit ya. Tapi maksudnya di sini ini keterbukaan yang perlu dilakukan ketika memang ada masalah ini dalam apa namanya? Calon mempelai laki-laki atau perempuan. Kita bahas dari cacat pada pihak laki-laki. Nah, ya, di antara cacat atau aib pada pihak laki-laki ini adalah yang pertama unnah, ya, atau disebutnya orangnya itu innain, ya, maknanya apa? Laki-laki yang mengalami disfungsi ereksi, ya, jadi pada alat kelaminnya. Nah, ini atau impoten ya, biasanya kita sering dengar dengan istilah impoten. Nah, bisa jadi ini karena penyakit atau kecelakaan atau bawaan lahir. Nah, ini jika sudah melalui proses medis, Anda harus buka kunci perangkat. Jika sudah melalui proses medis ya, dan dinyatakan sebagai penyakit permanen yang tidak bisa disembuhkan, maka hal ini termasuk aib ya dan cacat yang menyalahi tujuan pernikahan. Nah, jika aib ini diketahui sebelum akad, ya, maka pihak wanita punya hak untuk membatalkan lamaran. Bahkan akadnya batal, fasakh khitbah atau fasakh akad. Nah, kemudian jika aib ini muncul setelah berumah tangga, maka pihak wanita punya hak untuk membatalkan pernikahannya, ya, atau mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua al-jabbu, ya, orangnya disebut majbub, ya, maknanya lelaki yang tidak punya zakar atau terpotong semua bagian zakarnya. Nah, ini juga aib, ya. Ini juga menyalahi tujuan pernikahan. Maka pihak wanita punya hak untuk fasakh khitbah atau fasakh akad. Ya, dan hak fasakh nikah ini juga bisa dilakukan setelah terjadi pernikahan, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu laki-laki yang tidak memiliki buah zakar. Nah, para ulama ikhtilaf terkait aib ini. Yang rajih adalah termasuk aib yang menyalahi tujuan pernikahan sebab tidak bisa memberikan keturunan, ya, maka pihak wanita tersebut punya hak untuk fasakh sebagaimana pada dua aib sebelumnya, ya, seperti itu kondisi laki-laki. Nah, bagaimana jika cacat pada pihak wanita? Nah, cacat di antara aib atau cacat yang terdapat pada wanita, ya, yang pertama yaitu tidak bisa memberikan keturunan atau mandul. Nah, ya, jadi ini diketahui dengan proses medis dan dipastikan mandul, ya, seperti itu. Maka pihak laki-laki punya hak untuk fasakh. Karena aib ini menyalahi tujuan pernikahan dan menyalahi misi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbangga dengan banyaknya pengikut, seperti itu. Kemudian yang kedua, cacat pada pihak wanita adalah semacam tulang yang menutupi bagian rahim dan kemaluan, sehingga pihak laki-laki tidak bisa menembus, seperti itu. Kemudian yang terakhir, aib atau cacat yang terdapat pada wanita ini yaitu semacam daging yang menutupi bagian kemaluan, sehingga pihak lelaki tidak bisa menembus. Jadi sama-sama ya, cacat dan aib. Nah, dua aib atau cacat ini ya
kemungkinan bisa diselesaikan via medis, yang tadi yang kedua sama yang ketiga ya. Nah, jika bisa dihilangkan, maka tidak ada hak fasakh bagi pihak laki-laki. Namun jika tidak bisa dihilangkan, maka pihak lelaki punya hak fasakh, ya, membatalkan, sebab aib tersebut menyalahi tujuan pernikahan. Nah, adapun penyakit fisik ya atau cacat fisik yang tidak menyalahi tujuan pernikahan, maka tidak ada hak fasakh ya, kecuali dipersyaratkan oleh kedua belah pihak sebelum akad. Nah, namun jika tidak diketahui ya, kecuali setelah akad, misalnya ada sesuatu yang tidak mengenakkan ya, diketahui sesudah akad, maka ini kembali semua kepada keridhaan kedua belah pihak ya. Kalau misalnya sama-sama ridho, la ba'sa bih. Tapi kalau tidak ridho bisa mengajukan ya seperti tadi, pembatalan pernikahan. Nah, makanya penting sekali ya ketika memberikan informasi pada saat ta'aruf atau khitbah. Nah, ini harus disampaikan hal-hal yang bisa menjadi ketidakridhoan atau kekhawatiran pihak yang menjadi lawan kita, maksudnya calon ini ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya dari yang Ana bahas dari tadi mungkin terlalu panjang ya, tapi ini penting sekali. Jadi kita bisa ngerti ya bagaimana melihat pasangan calon suami istri ini sesuai dengan rukun. Jadi rukun nikah yang pertama tadi apa? Kedua calon pengantin yang kosong dari penghalang nikah ya. Az-zawjanil khaliyani minal mawani' ya. Jadi penghalang nikah tadi ada 3. Yang pertama mahram. Jadi mereka bukan mahram ya. Ini kosong berarti kan. Yang kedua tidak sekufu dalam agama. Jadi mereka harus sekufu dalam agama. Yang terakhir tadi aib atau cacat yang menyelisihi tujuan pernikahan. Nah, ini penghalang kedua calon mempelai seperti itu ya. Nah, rukun nikah yang kedua dan ketiga adalah ijab dan qabul. Ya, ijab adalah lafaz yang diucapkan wali pihak wanita atau wali hakim kepada mempelai laki-laki saat proses akad nikah. Ya, seperti itu. Qabul adalah lafaz yang diucapkan mempelai laki-laki atau yang mewakilinya saat proses akad nikah. Nah, ketentuan-ketentuan pada ijab qabul. Nah, ada beberapa ketentuan yang penting yang harus diperhatikan dalam bab ini. Di antaranya yang pertama harus dilafadzkan. Ya, ijab qabul ini harus dilafadzkan ummahat. Ya, nggak sah kalau misalnya akad pernikahan ini tanpa ijab dan qabul. Atau misalnya cuman semata-mata tanda tangan pada buku nikah atau formulir nikah. Ya, jadi ini tidak sah ya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, sah dengan lafaz nikah dan zawaj. Ya, ijab qabul ini dinyatakan sah dengan lafaz nikah dan zawaj karena dua lafaz ini yang disebut dalam Al-Qur'an ya, dalam surah Al-Ahzab ayat 37, zawwajnakaha. Ya, dan An-Nisa ayat 22 tadi wala tankihu ma nakaha abaukum. Ya, jadi dua lafaz ini. Sama saja apakah lafaz ijab dan qabulnya sama? Misalnya lafaz ijabnya zawwajtuka binti dan lafaz qabulnya qabiltu hadat tazwij. Ini boleh ya. Atau lafaz ijabnya misalnya ankahtuka abnati ya. Dan lafaz qabulnya qabiltu hadan nikah. Ini boleh ya. Atau misalkan lafaz ijab dan qabulnya berbeda. Misalnya lafaz ijabnya zawwajtuka binti dan lafaz qabulnya qabiltu hadan nikah. Ini boleh juga. Atau misalnya lafaz ijabnya ankahtuka abnati dan lafaz qabulnya qabiltu hadat tazwij. Ini boleh juga ya, seperti itu. Ini pilihan tentang lafaz ijab dan qabul. Nah, bagaimana jika menggunakan lafaz lain? Ya, nah, ini ada beberapa pendapat ya.
Ada yang berpendapat bahwa akad nikahnya nggak sah kalau misalkan tidak menggunakan lafadz dua tadi, nikah dan zawaj. Ya, ini mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah. Ya, diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyab, Atha dan Az-Zuhri. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ya, diperbolehkan menggunakan lafadz apapun yang menunjukkan makna pernikahan seperti lafadz tamlik pada ijab, misalnya malaktuka abnati, dan pada saat qabulnya qabil tuhadat tamlik. Ini boleh. Ini pendapatnya Ats-Tsauri, ya. Abu Ubaid, Abu Hanifah dan yang lainnya. Dan pendapat inilah yang rajih, yang diamalkan oleh muslimin hingga saat ini. Seperti itu. Kemudian ya ketentuan yang lain pada ijab dan qabul adalah dengan bahasa Arab bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu, sigot akad ini dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab. Namun ketika nggak mampu, boleh menggunakan bahasa apapun yang menunjukkan makna pernikahan. Seperti itu. Nah, ijab sebelum qabul. Bagaimana kalau terjadi ijab sebelum qabul? Nah, hukum asalnya lafadz ijab ini kan diucapkan terlebih dahulu baru lafadz qabul. Nah, apa yang terjadi jika lafadz qabul diucapkan terlebih dahulu? Baru setelah itu lafadz ijab. Nah, maka menurut jumhur ulama akad ini dinyatakan sah. Ya, ini pendapatnya Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'iyah. Karena lafadz ijab dan qabulnya ada dan terlafatkan, maka dianggap sah. Seperti contohnya misalkan kita dengerin lafadz berita ya, misalnya lafadz qabulnya zawwajtu abnatak dan lafadz ijabnya zawwajtuk. Ya, atau dengan lafadz perintah atau permohonan misalnya zawwajni abnatak dan lafadz ijabnya zawwajtukaha. Misalnya seperti itu. Ya, ini kaidah bahasa Arabnya ya. Nah, pendapat ini dikuatkan oleh apa? Oleh perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kisah Wahibah, wanita yang menghibahkan untuk beliau nikahi, menawarkan dirinya. Nah, ketika beliau tidak berminat, jadi Rasulullah tidak ingin menikahinya, ada seorang sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zawijniha, nikahkanlah aku dengan wanita ini. Maka beliau berkata, zawajtukaha. Dalam lafaz lain, amlaktukaha. Ya, jadi sahabat tersebut nih selaku mempelai pria lebih dahulu melafadzkan qabul. Ya, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku wali hakim bagi sahabat wanita tersebut baru melafadzkan ijab. Seperti itu ya. Nah, tapi ya untuk mempraktekkan hal seperti ini di tengah masyarakat ini harus mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Ya, sebab apa? Mayoritas masyarakat belum mengetahui ilmunya, ya. Tapi kalau terjadi hal seperti ini di depan mata kita, maka kita tidak boleh mengatakan akad itu tidak sah, ya. Maksudnya di sini ini sebagai ilmu ya buat kita. Jadi yang dianjurkan adalah kita melakukan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita, seperti itu. Selama tidak ada kemungkaran. Nah, yang terakhir ya, untuk ijab qabul ya, ini bagaimana dengan orang yang bisu dan tuli? Maka ijab qabulnya menggunakan isyarat yang dipahami. Ya, ada bahasa isyarat biasanya di antara mereka, maka itu yang dilakukan. Allahu a'lam bishawab, ya, seperti itu. Maka itu yang harus dipenuhi sebagai rukun pernikahan yang harus dilakukan, ya, seperti itu. Nah, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang syarat sah pernikahan. Ini sedikit aja dulu, rukun dulu. Jadi biar benar-benar mengerti dan paham, ya, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang syarat sah pernikahan. Ana persilahkan jika ingin ada yang bertanya, boleh melalui fitur chat atau raise hand. Tafadhali.
طيب أختي ألفيانita تفضلي. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Ana mau ngetik, cuman kayaknya kepanjangan. Takutnya susah nanti, apa namanya, dibacanya. Afwan Ustazah mau tanya. Misalnya Ana punya anak susuan, teman Ana nih, anaknya dia cewek, anak-anak cowok gitu. Nah, tapi si teman Ana ini minta lagi susuan sama teman-temannya banyak, ada 4 orang misalnya. Nah, anaknya mereka tuh ada yang cewek, ada yang cowok gitu. Nah, berarti yang anak-anak yang si teman-temannya tadi itu jadi mahram anak juga bukan? Terus si anaknya teman anak ini, si ceweknya ini, dia jadi mahram kan buat anak ya. Nah, si dia ini punya kakak cowok gitu. Nah, misalnya anak punya anak cewek nikah sama kakaknya si anak susuan tadi yang cowok itu, boleh nggak mahram nggak itu Ustazah? Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Afwan, berarti maksudnya gini, anti nyusuin anak nih. Terus anak ini disusuin sama banyak perempuan yang lain gitu maksudnya. Iya Ustazah. Nah, terus anti nanyanya apakah anti ini mahram dengan saudara anak-anak yang lain yang sesaudara sama dia gitu. Iya, itu yang pertama. Terus Yang yang kedua, pertama jawabannya ya. satu ya karena panjang jawabannya. Yang pertama jawabannya enggak ya. Jadi yang mahram ya anti sama sama yang anti susui. Itu. Ya, itu saja. Jadi nggak ngerembet ke teman-teman yang lain seperti itu. Yang ikut Kemudian jadi keluarga, yang jadi mahram anak itu berarti si anaknya aja kan? iya, Anaknya aja. Maksudnya berarti kalau sama kakak kandung anak nih yang cowok, berarti kan jatuhnya jadi sama kayak Pak D ya. Berarti mahram juga ya Ustazah? bentar ini pertanyaan yang pertama dulu ya. Oh iya, Yang iya. pertanyaan yang pertama tadi, Anti bilang kan Anti nyusuin anak. Anak ini Heeh. disusuin sama banyak orang, ya kan? Iya, Nah, banyak orang nih punya anak. Apakah mahram iya, dengan Anti gitu kan maksudnya? iya, iya Nah, Ustazah. yang pertama jawabannya enggak, ya. Jadi enggak mahram. Sekarang kita ke pertanyaan kedua, gimana coba diulang? Oke, yang kedua itu si anak susuan anak tadi yang perempuan, bilanglah si A. Si A itu punya kakak cowok, namanya B gitu. Nah, B ini mahram nggak sama anak-anak? Kalau nanti anak punya anak cewek, boleh nggak nikah sama si B gitu? Yang kedua jawabannya boleh, karena Anti nggak nyusuin kakaknya. Bener nggak sih? Anti nggak nyusuin kakaknya kan? Iya, Ustazah. Oh, Ya, berarti boleh. bukan mahram ya. Bukan mahram, ya. Yang mahram tetap anak yang Anti susui. Allahu a'lam. Nah, yang si A tadi kan berarti jatuhnya mahram sama anak. Nah, misalnya anak punya anak kakak laki-laki, berarti kan mahram juga kan ya? Karena kan dia udah masuk kayak keluarga di kita kan ya? Gitu nggak Ustazah? Naam jatuhnya mahram Mufti Alfianita. Oh iya, Afwan. Eh, Ustazah, satu lagi terakhir boleh ya Ustazah? Tentang Ya. pernikahan, Ustazah. Kan kalau kalau di syariat Islam itu kan katanya nikah itu kan nggak, maksudnya rukunnya itu syaratnya nggak mesti pakai penghulu, betul nggak Ustazah? Kalau misalnya memang nggak nggak wajib pakai penghulu, nah di Indonesia itu kan harus ada penghulu kalau nikah, kalau akad gitu yang mengesahkan untuk ngasih buku nikah lah, untuk kenegaraannya lah, untuk harta waris kayak gitu. Nah itu sebenarnya kalau kita nikah nggak pakai penghulu boleh gitu Ustazah? Iya, jadi Boleh atau gini, enggak? kita luruskan dulu ya. Tadi seperti yang dibahas bahwa pernikahan itu yang baik itu mengurus administrasi di KUA. Penghulu itu kan dari KUA biasanya ya, benar nggak?
Ya, Iya, benar nggak? Ustazah. Nah, iya. Kalau kita proses pakai penghulu, berarti kita proses pakai pemerintah. Nah, ini yang benar. Ya, sebenarnya penghulu itu wakil dari pemerintah untuk menyaksikan sebagai saksi pernikahan kita. Makanya sebegitu pentingnya penghulu. Seperti itu. Jadi yang benar adalah menggunakan penghulu. Jadi jatuhnya ya kayak taat pada ulil amri ya Ustazah ya. Sahih. Terus kemudian juga pernikahan kita legal secara negara. Itu ya. Kalau pakai penghulu itu legal. Jadi kita dapat surat segala macam ya. Intinya ketika ada kedoliman atau ketika ada sesuatu yang membutuhkan pembatalan pernikahan atau membutuhkan urusan-urusan seperti itu, maka kita bisa memperjuangkan hak kita sebagai istri atau hak sebagai suami kepada pemerintah seperti itu. Ya, karena kita kan nggak tahu ya perjalanan pernikahan itu seperti apa. Makanya pemerintah itu menjamin ada dengan mereka itu memakilkan penghulu di pernikahan kita seperti itu. Nah, Ustazah, jazakumullah khairan, barakallahu fiik, sudah jelas sekali. Baik, ini ada masuk dari Rahmati Anasaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustazah, bagaimana dengan undangan yang menggunakan foto kartun yang tidak sudah dihapus wajahnya Ustazah? Jadi maksudnya nggak ada mukanya, boleh ya. Tidak menerima buah tangan artinya tidak bisa memberikan hadiah atau pengantin atau amplop Ustazah. Ya, jadi ini tergantung urf atau tergantung tuan rumah biasanya yang menyelenggarakan. Karena ada beberapa orang yang Masya Allah ya Allah berikan rizki yang sangat banyak, rizki yang luas, sehingga dia tidak membutuhkan kado dari orang lain. Jadi dia biasanya naruh di undangannya itu not tidak menerima buah tangan atau tidak menerima kado atau amplop seperti itu. Itu ada kebiasaan seperti itu. Karena Ana juga punya keluarga yang melakukan seperti itu. Karena mereka merasa mereka ingin menjamu tamu dengan baik, tapi mereka nggak butuh dibalas gitu. Karena mereka Masya Allah, Allah berikan rezeki yang sangat luar biasa. Ada yang seperti itu. Namun, ada juga kebiasaan di daerah kami, jika diundang, maka wajib memberikan amplop. Ini juga kebiasaan yang urf, ya, terjadi di adat kita. Ini tidak masalah. Ya, maksudnya di sini kalau misalkan yang undang kita ini ngasih gitu, not di bawahnya, nggak tidak menerima buah tangan. Nah, kita nggak perlu bawa berarti. Tapi kalau misalkan nggak ada not seperti itu, silahkan bawa ya. Silahkan, labak sabi. Ini bukan termasuk apa namanya ya, kebiasaan yang menyalahi syariat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada lagi ummahat. Di luar tema juga nggak masalah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ummu Rizal. Afan Ustazah tadi nggak pakai raisen. Labak sabi. Eh, saya pernah mendengar satu kajian itu seperti ini Ustazah. Jadi kalau kita misalnya diundang oleh entah sahabat, entah saudara begitu, kemudian di dalam acara tersebut ya walimahan ya kan, kalau ada di tempat kami ini kan lebih apa ya, memang banyak banyak kemudaratan gitu Ustazah. Jadi ada musik-musiknya, tapi juga ada kajiannya seperti itu, jadi campur. Nah, itu ada yang mendengar, saya pernah dengar itu haram untuk kita hadir. Itu yang pertama ya Ustazah ya. Kemudian yang kedua, kalau apa ya, undangan tadi tidak disebutkan bahwa tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun, maka kan sesuai dengan adat masyarakat itu kita pasti membawa uang atau kado seperti itu Ustazah. Nah, itu juga ada yang mengatakan haram. Nah, bagaimana yang seperti itu Ustazah? Karena itu lazim terjadi di daerah kami begitu. Ya, mohon penjelasannya Ustazah. Jazakallahu khair. Wajazakillah khair. Barakallahu fiik Ummu Rizal. Yang pertama tadi terkait tentang bagaimana menyiasati
misalkan ada pernikahan, ada di situ kajiannya, ada musiknya juga seperti itu ya. Nah, Maka yang harus kita lakukan ya kita tetap menghormati datang nih ke misalnya kondangannya karena keluarga gitu ya. Mau nggak mau datang, kalau nggak datang lebih mudorotnya lebih besar misalkan. Tapi kita datang di proses pas lagi kajian misalnya. Habis itu pulang duluan, itu boleh kayak gitu. Yang penting kita udah kayak ngadatin gitu, datang. Ya seperti itu. Atau misalkan kita datang di akhir-akhir acara. Yang penting kita datang seperti itu. Itu cara bentuk menghormati undangan yang sudah sampai ke kita, tapi kita tidak terkena mudarat dari musik atau apapun yang terjadi di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan memberikan kado atau uang menjadi haram? Tidak ya. Jadi nggak ada seperti itu. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya. Tapi intinya diniatkan untuk, makanya niat yang paling penting ya. Niatkan untuk sedekah. Jadi jangan niatkan karena kita di sana makan terus kita bayar kasih ini, enggak juga. Jadi kita niatkan untuk sedekah. Jangan niatkan akad jual beli ya, karena misalnya kita makan di situ jadi kita bayar dengan amplop misalnya seperti itu ya. Ada yang sebagian berniat seperti itu, salah. Niatnya sebenarnya yang harus diperbaiki. Niatkan sebagai sedekah, niatkan sebagai hadiah. Kita memberi hadiah kepada orang tersebut karena orang tersebut saudara kita ya, mereka melakukan pernikahan, kemudian bentuk kita bersyukur kepada Allah memberikan hadiah kepada dia itu dengan amplop atau tadi hadiah berbentuk kado misalnya, itu boleh ya. Mengharamkan itu mungkin bisa diminta dalilnya kenapa ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Biasanya ya, ini khusus untuk anak pribadi ya Ustazah ya. Biasanya kalau tempat saudara itu, karena anak kan tidak bisa bawa kendaraan sendiri gitu. Itu biasanya rombongan dengan saudara yang lain, jadi bareng-bareng ya. Kayaknya sih nggak mungkin pulang sendirian gitu loh Ustazah, kalau tempatnya agak jauh gitu. Nah, bagiannya kalau seperti itu. Oh, maksudnya nanti tidak bisa terhindar dari kemudorotan gitu ya, Umar Rizal? Nah, Ustazah. Oh, nah, kalau seperti itu kondisinya ya kita beristighfar sama Allah, ya. Jadi banyak memohon ampun kepada Allah. Kemudian kalau bisa kita dapat tempat atau cari tempat sejauh mungkin dari kemaksiatan. Ya, jadi itu bentuk kita mengingkari apa yang terjadi di situ, seperti itu. Itu bisa dilakukan. Allahu a'lam. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Fik barakallah. Tafadhali, Mahat, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Ustazah, masih bisa? Boleh, silakan. Dengan siapa Ya, ini? Fadli. Milanya gini Ustazah, ini sebenarnya kena musibah ya. Saudara saya anaknya itu menghamili. Gimana, Jadi coba diulang? ya, anak saudara saya tuh menghamili perempuan. Iya, ketahuannya setelah usia 3 tahun. Anaknya usia 3 tahun laki-laki. Kemudian Anaknya setelah usia 3 tahun laki-laki. Jadi ini iya, hasil zina berarti ya anaknya. iya betul, hasil zina. Kemudian ketahuannya setelah pihak perempuan menuntut ke di saya tuh kan pihak laki-lakinya ya Ustazah. Nah, Akhirnya orang tuanya mau tidak mau kan menikahkan mereka Ustazah. Karena mungkin ada anak gitu ya. Sekarang sudah menikah dan tidak diketahui banyak gitu, maksudnya dari keluarga kami, dari keluarga laki-laki itu tidak ada yang diundang, maksudnya nggak dilibatkan gitu pas pernikahan. Hanya pada saat itu yang hadirnya ayahnya, kemudian kakak iparnya sama suami anak Ustazah yang diajak pada saat pernikahan.
memang di sana ada semacam resepsi seperti biasa, Ustazah. Yang ingin saya tanyakan, ini kan pihak keluarga saya sendiri, keluarga besar, terutama kayak bibi gitu, semuanya kan belum pada tahu ya, Ustazah. Kemudian ibunya ingin sekali mengadakan resepsi untuk di pihak laki-laki. Tapi yang jadi kendala itu kan sudah ada akad nikah ya, Ustazah. Jadi apakah kalau misalnya ada akad nikah lagi di saat resepsi diperbolehkan atau seperti apa ya, Ustazah? Nah, kalau seperti itu, qadarullahu wa ma syaa fa'al. Anaknya laki-laki atau perempuan? Anak yang hasil zina, Iya. laki-laki. Gini ya, kalau untuk walimatul ursnya itu tidak perlu mengadakan akad lagi karena sudah akad ya, sudah selesai akad. Apa yang harus dilakukan? Cukup seperti undang mantu, unduh mantu ya. Mungkin kalau masyhurnya ya unduh mantu aja, jadi nggak perlu akad lagi. Ya, itu yang dilakukan dan ya sederhana aja, secukupnya seperti itu. Kemudian yang terpenting dari kasus ini adalah taubatnya kedua pasangan ini. Ya, mereka sudah melakukan hal tersebut, kemudian anak yang mereka hasilkan ini hasil zina dan terputus warisnya dengan ayahnya kalau hasil zina. Itu untuk binnya juga apa gimana, Ustazah? Jadi Soalnya dia kan itu mungkin dinisbatkan ke ibunya. Dinisbatkan ke ibunya. Jadi bukan dinisbatkan ke ayahnya. Jadi misalkan fulan bin fulanah berarti. Karena dia hasil zina, bukan hasil syar'i, seperti itu. Kemudian jadi kalau di dia anak kartu perempuan itu sebenarnya nggak boleh ayah nggak bisa jadi walinya. Ya. Kalau dia anak perempuan. Jadi karena dia anak laki-laki, nanti juga walinya wali hakim dia, bukan wali ayahnya. Seperti itu. Tapi kan kalau yang paling penting wali ini kan di pihak perempuan ya. Tapi karena dia laki-laki, tapi tetap ketika nikah nanti anak itu walinya hakim, jangan bapaknya. Karena memang bukan anak hasil syar'i. Kemudian untuk resepsinya cukup unduh mantu saja, tidak perlu mengulang akad karena akad sudah dilakukan. Yang terpenting taubatan nasuha dari kedua belah pihak seperti itu dan berkomitmen untuk membentuk rumah tangga yang baik, yang sesuai dengan syariat. Dan kita bisa menjadikan ini sebagai pelajaran untuk semuanya bahwa penting sekali menjaga generasi kita ini agar tidak mudah melakukan hal seperti ini. Ada wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustazah. Jadi artinya kalau misalnya kita bikin undangan gitu, Ustazah, nggak usah ada akad gitu ya? Gimana, Kalau misalnya dibikin undangannya, berarti tidak perlu menuliskan akad nikah sudah dilaksanakan. Tidak gitu perlu, ya, tidak Ustazah? perlu. Langsung unduh mantu saja. Jadi kayak seperti resepsi tapi lebih kecil gitu. Iya. Nah, baik Ustazah, makasih. Jazakillah khair. Wa jazakillah khair. Mohon doanya dari semua Ustazah. Yassarallahu umurana khairan. Insyaallah semoga Allah mudahkan dan berikan hidayah insyaallah yang terbaik. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, ini pertanyaan terakhir ya yang anak akan jawab. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya nikah siri itu seperti apa? Nikah siri itu maksudnya nikah secara diam-diam tanpa diketahui oleh pemerintah. Ya, biasanya di bawah tangan kalau istilah di Indonesia ya. Biasanya dia nggak pakai surat, nggak pakai apa. Cuman dia memenuhi rukun dan syarat sah nikah, tapi nggak pakai pemerintah. Ini namanya nikah siri.
Kemudian apakah laki-laki yang transgender yang sudah taubat boleh menikah? Boleh. Justru memang dianjurkan ya. Nah, kalau boleh menikah dengan perempuan atau laki-laki, Ustazah, tergantung transgendernya gimana. Kalau misalnya dia laki-laki ke perempuan, berarti dia kan aslinya laki-laki, nikahnya dengan perempuan. Kalau misalnya dari perempuan ke laki-laki, maka aslinya perempuan dan nikahnya dengan laki-laki, seperti itu ya, di lawan jenisnya. Dan yang paling penting, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian tidak mengulangi apa yang sudah dia lakukan sebelumnya, bertaubat dengan benar-benar taubatan nasuha, karena memang kuncinya pernikahan itu sakinah, mawaddah, warahmah itu dibangun dari taubatan nasuha, dari dosa-dosa yang sebelumnya, terutama ketika kita melakukan dosa-dosa yang besar yang Allah murkai ya, maka taubatan nasuha ini bisa menjadi kunci ya untuk Allah mengampuni segala dosa kita dan menjaga pernikahan kita, keutuhan rumah tangga kita ya dengan taubatan nasuha tersebut. Hadza wallahu a'lam bisawab. Jazakumullahu khairan kepada yang sudah hadir hari ini. Ya alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Materi kita sudah selesai ya, semoga Allah mudahkan antuna mengerti. Insya Allah selanjutnya kita akan bahas tentang syarat sah pernikahan ya, syarat sah pernikahan. Semoga bisa hadir kembali ya untuk menyimak materi, dan misalkan ada pertanyaan bisa dipertanyakan di minggu depan insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khair.